Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel terbaru yang berjudul Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share dan subscribe kalau tidak kucuri janda kalian. Hehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1. Villa keluarga Wilson yang mewah memiliki penerangan yang cerah. Malam ini adalah pesta ulang tahun Mrs. Wilson yang berusia 70 tahun. Kepala keluarga Wilson. Banyak cucu perempuan, dan cucu ipar memberi hadiah. Nenek, ku dengar kamu suka teh. Batu bata teh puer berusia seabad ini bernilai 500,000 dan merupakan hadiah ulang tahun untukmu. Nenek, ku dengar kamu percaya pada Buddha. Buddha giok ini diukir dari giok Hetian dan harganya 700,000. Nyonya Wilson tua melihat berbagai hadiah dan tertawa, membuat seluruh keluarga bahagia. Pada saat ini, menantu tertua Nyonya Wilson, Charlie, tiba-tiba berkata, "Nenek, bisakah kau meminjamkan aku 1 juta? Bibi Lena dari panti asuhan mengidap uremia dan butuh uang untuk berobat." Seluruh keluarga Wilson kaget. Semua orang menatap Charlie dengan mata yang luar biasa. Menantu yang tinggal di sini terlalu berani. Bukan. Lady Wilson telah melewati hari ulang tahunnya. Bukan hanya dia tidak menyiapkan hadiah. Dia bahkan berani buka mulut dan meminta Lady Wilson untuk meminjam 1 juta. 3 tahun lalu, Tuan Wilson yang masih hidup, tidak tahu dari mana menemukan Charlie dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Claire Wilson dengannya. Saat itu, Charlie tidak punya uang, seperti pengemis, sama seperti sekarang. Setelah keduanya menikah, tuan tua meninggal. Sejak itu, keluarga Wilson dengan sengaja berusaha mengusirnya. Hanya saja Charlie acuh tak acuh, dan tidak tergerak oleh penghinaan orang lain. Jadi ia selalu menjadi menantu yang tinggal di keluarga Wilson. Juga tidak berdaya untuk meminta Lady Wilson meminjam uang hari ini. Bibi Lena dari panti asuhan tempat dia dibawa dan diselamatkan, menderita uremia. Dialisis dan transplantasi ginjal membutuhkan setidaknya 1 juta. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain berbicara dengan Lady Wilson. Dia merasa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Lady Wilson. Dan kemudian dia mungkin baik dan bersedia membantu ketika dia bahagia. Tanpa diduga, Nyonya Wilson tua masih tertawa sedetik. Dan dia segera menarik wajahnya ke bawah detik ini. Dia melempar cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah. Beatrice, mulailah. Kamu di sini untuk merayakan ulang tahunku atau untuk meminjam uang? Istri Charlie, Claire, bergegas maju dan menjelaskan kepada Lady Wilson. Nenek, Charlie cuek, jangan kaget. Dengan mengatakan itu, dia akan menarik Charlie ke samping. Saat ini, sepupu Claire, Wendy, mencibir dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa pernikahanmu. Gerald dan saya baru saja bertunangan dan belum menikah. Jadi Gerald memberi nenek Buddha giok Hetian. Itu baik untuk suamimu. Dia tidak membawa hadiah apapun. Dan dia masih memiliki wajah untuk meminta nenek untuk meminjam uang." Itu benar. Brother Charlie. Kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Wilson. Kamu, sebagai cucu laki-laki tertua, benar-benar gagal. Pria yang berbicara adalah tunangan Wendy, Gerald, tuan muda dari keluarga besar setempat. Meskipun Gerald hendak menikahi Wendy, dalam benaknya, penampilan Wendy berada ribuan mil jauhnya dari istri Charlie, Claire. Claire adalah dewi terkenal di Aurus Hill. Tapi melihat Dewi menikahi pria tak berharga ini dan membuang-buang uang, Gerald juga sangat kesal. Jenis sampah ini. Sebaiknya keluarkan dia dari keluarga Wilson kita secepat mungkin. Iya, wajah keluarga Wilson benar-benar kehilangan orang ini. Saya pikir itu palsu bahwa dia meminjam uang.
dan minatnya untuk sengaja menyapu pesta ulang tahun Lady Wilson benar adanya. Charlie tidak bisa membantu mengepalkan tinjunya ketika dia melihat bahwa seluruh keluarga Wilson menargetkan dan menghinanya. Jika bukan karena biaya pengobatan penyelamat, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat ekstravaganza dan kemegahan palsu ini. Namun, memikirkan ajaran ayahnya kepadanya sejak dia masih kecil, membiarkan kebaikannya meneteskan air dan pembalasan ke mata air. Dia mencoba untuk menekan penghinaan di dalam hatinya, dan berkata kepada Nyonya Wilson tua, "Nenek, menyelamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun Buddha tingkat ke-7. Tolong kasihanilah." Seseorang mendengus dingin dan mengutuk, "Wade, kamu tidak ingin memberikan ekstasi kepada nenek di sini. Jika Anda ingin memiliki seseorang, Anda dapat menemukan jalan sendiri dan jangan biarkan nenek Anda membayar untuk membantu Anda menyelamatkan orang." Apakah kamu? Itu adalah saudara laki-laki Wendy, Harold. Kakak dan adik selalu memiliki opini yang bagus tentang Claire, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek. Jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk paling mengejek Charlie. Claire di samping tampak sedikit malu dan berkata, "Nenek, Charlie kehilangan ayahnya ketika dia berusia 8 tahun. Bibi Lena dari panti asuhan membesarkannya. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya karena hati yang bersyukur. Tolong bantu dia." Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah muram. "Izinkan saya membantunya." "Oke. Kecuali Anda menceraikannya dan kemudian menikah dengan Tuan Jones. Jika Anda melakukannya, saya akan segera memberinya 1 juta." Lady Wilson sedang membicarakan tentang Wendell, yang mengejar Claire. Keluarga Jones adalah keluarga kelas atas di Aurus Hill. Jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson. Dan Lady Wilson selalu ingin menjilat. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari masuk dan berkata dengan keras, "Tuan Jones mengirim seseorang dengan hadiah ulang tahun. Jimat batu giok berukir dari Laokeng bernilai 3 juta. Nyonya Wilson sangat gembira dan berseru, "Cepat bawa. Biar kulihat." Kepala pelayan segera menyerahkan jimat giok hijau zamrud. Dan semua orang yang hadir menghembuskan napas terkejut. Jimat giok ini berwarna hijau zamrud, sebening kristal, tanpa jejak kotoran, dan terlihat seperti produk asli kelas 1. Geral, yang telah mengirim Buddha giok Hetian, melihat jimat giok ini, dan wajahnya agak canggung. Tanpa diduga, Wendell tidak ada hubungannya dengan keluarga Wilson, dan tembakannya sangat murah hati. Nyonya Wilson tua dengan senang hati memainkan jimat giok dan berkata dengan riang, "Oh, Tuan Jones sangat tertarik. Hanya jika dia bisa menjadi cucu iparku, aku akan benar-benar bangun dalam mimpiku." Setelah itu, dia melihat ke arah Claire. "Bagaimana dengan kondisiku? Apakah kamu ingin mempertimbangkannya?" Claire menggelengkan kepalanya. "Nenek, aku tidak akan menceraikan Charlie." Ekspresi Nyonya Wilson langsung berubah menjadi kabut. Dan dia dengan marah mengutuk, "Jangan berikan wajahmu padaku. Anda harus bergantung pada sampah ini. Biarkan sampah ini keluar dari wajahku. Perjamuan ulang tahunku. Dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi." Charlie benar-benar kecewa. Dan dia tidak punya wajah untuk tinggal di keluarga Wilson saat ini. Jadi dia berkata kepada Claire, "Claire, saya akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Lena." Claire buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan bersamamu." Nyonya Wilson tua mengutuk saat ini. "Jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucu perempuan di masa depan. Bawa orang tuamu dan ibumu, dan keluarlah dari rumah Wilson dengan sampah ini." Claire tampak terkejut. Dan dia tidak menyangka Lady Wilson akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Charlie buru-buru berkata, "Tetaplah di sini. Jangan khawatirkan aku." Dengan itu, sebelum Claire pulih,
Dia berbalik dan berjalan keluar. Harold tertawa di belakangnya. Aduh ipar. Kamu meninggalkan lapar dan tidak mau pergi ke jalan untuk mengemis untuk makan malam. Kalau begitu, wajah keluarga Wilson kita tidak akan membiarkanmu kehilangan semuanya. Saya masih memilikinya. Untuk koin, kamu bisa membeli roti kukus untuk dimakan. Harold berkata, mengambil koin dan melemparkannya ke kaki Charlie. Seluruh keluarga Wilson tertawa terbahak-bahak. Charlie mengertakkan gigi dan meninggalkan keluarga Wilson tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia bergegas ke rumah sakit, Charlie segera pergi ke kantor pembayaran. Ingin berkomunikasi dengan rumah sakit dan memberitahu mereka bahwa biaya pengobatan akan ditunda selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya kepada perawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibi Lena telah dikirim ke rumah sakit terbaik di East Cliff semalam. Charlie terkejut dan buru-buru bertanya padanya, berapa biayanya? Saya akan menemukan jalan. Pihak lainnya berkata, diperlukan total 3 juta. 1 juta telah dibayarkan. Dan masih ada selisih 2 juta. Ini akan dibayar dalam seminggu. Siapa yang membayar 1 juta ini? Pihak lain menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Charlie terkejut dan akan memikirkannya. Ketika dia menoleh, seorang pria berjas hitam dengan rambut abu-abu, sekitar 50 tahun, berdiri di belakangnya. Dengan mata saling berhadapan, pria itu membungkuk padanya dan berkata, Tuan muda, Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Charlie mengerutkan kening, seolah temperamennya telah berubah, dan bertanya dengan dingin, apakah Anda Stephen Thompson? Pihak lain berkata dengan heran, Tuan. Wade, kamu masih ingat aku? Ekspresi Charlie membeku, dan dia bergumam, tentu saja aku ingat. Aku ingat kalian semua. Saat itu, Anda memaksa orang tua saya untuk membawa saya keluar dari East Cliff dan melarikan diri sepenuhnya. Selama ini, orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya juga telah menjadi yatim piatu. Jadi mengapa Anda mencari saya sekarang? Stephen Thompson berkata dengan sangat menyakitkan. Tuan muda, ketika ayahmu meninggal, Tuan tua Wade juga sangat sedih. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia ingin kamu kembali padanya bersamaku. Charlie berkata dengan dingin. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan Wade? Tentu saja. Charlie mengucapkan kata demi kata. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Hei Stephen Thompson menghela napas dan berkata, sebelum saya datang, Tuan Wade berkata Anda tidak boleh memaafkannya. Itu artinya dia memiliki pengetahuan diri. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade yang tua, tahu bahwa Anda telah menderita selama bertahun-tahun. Dia ingin memberi Anda sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, dia akan membeli perusahaan terbesar di Aurus Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, dia meminta saya untuk memberikan kartu ini kepada Anda. Kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Dengan itu, Stephen Thompson menyerahkan kartu premium Citibank. Pak Wade, hanya ada 5 kartu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, singkirkan. Aku tidak menginginkannya. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade, untuk penyelamat Anda masih memiliki kekurangan 2 juta dalam biaya pengobatan. Jika Anda gagal membayar, hidupnya mungkin dalam bahaya. Charlie mengerutkan kening. Kamu sengaja memperbaikiku. Stephen Thompson buru-buru berkata, saya tidak berani. Jika Anda menerima kartu ini, itu akan cukup untuk membayar uangnya. Charlie bertanya, berapa banyak uang di kartu ini? Pak berkata, kartu ini untukmu sebagai sedikit uang saku.
Tidak banyak. Total 10 miliar. Bab 2. 10 miliar. Charlie tertegun. Dia tahu bahwa keluarga kakeknya kaya. Tetapi saat itu dia masih muda dan tidak tahu tentang uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga teratas di Eastcliff dan di negara ini. Tetapi dia tidak tahu persis berapa banyak uang yang dimilikinya. Tapi saat ini, dia tahu itu. 10 miliar hanyalah uang saku. Dan jika menyangkut seluruh keluarga Wade, dia khawatir jumlahnya akan lebih dari 1 triliun. Sejujurnya, saat ini, hatinya sangat tersentuh. Tetapi memikirkan kematian orang tuanya, kakek tidak bisa mengelak dari kesalahan. Dan dia tidak bisa memaafkannya. Stephen Thompson melihat keterikatannya dan buru-buru berkata, "Tuan, Anda adalah pewaris keluarga Wade. Kamu berhak mendapatkan uang ini. Dan sejujurnya, itu milik ayahmu." Guru berkata, "Jika Anda ingin kembali, Anda akan mewarisi triliunan properti keluarga. Jika Anda tidak ingin kembali, uang ini akan diberikan sebagai biaya hidup Anda." Oh ya, perusahaan terbesar Aurus Hill, M. Grant Group dengan nilai pasar 100 miliar, dimiliki sepenuhnya oleh Yejia kemarin. Sekarang semua saham atas nama Anda. Anda dapat pergi ke M. Grant Group untuk diserahkan besok. Charlie sedikit sulit dipercaya. Investasi Wade Family terlalu besar untuk dia tangani. Bukan. 10 miliar kartu premium. 100 miliar M. Grant Group. Meskipun Aurus Hill menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok, satu-satunya dewa sejati adalah M. Grant Group. Setiap keluarga harus berlutut di depan M. Grant Group. Itu adalah bidang bisnis Kaisar Aurus Hill. Bahkan keluarga Wilson dan keluarga White yang mempermalukannya hari ini, serta keluarga Jones yang mengejar Claire, semuanya kecil di depan M. Grant Group. Tanpa diduga, ternyata sekarang menjadi miliknya. Kali ini, Stephen Thompson memberinya kartu nama dan berkata, "Tuan Wade, Anda mungkin perlu menenangkan diri dan memikirkannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ini nomor telepon saya. Tolong beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan." Setelah berbicara, Stephen Thompson berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Charlie masih linglung. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi keluarga Wade. Tapi, memikirkannya dengan hati-hati. Penghinaan yang dia alami selama 10 tahun terakhir, dan penghinaan yang telah dia berikan pada keluarga Wilson. Ini adalah kompensasi yang diberikan kepadanya oleh keluarga Wade. Mengapa dia tidak menerimanya? Apalagi, biaya pengobatan Bibi Lena masih butuh 2 juta. Dan mendesak. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan segera kembali ke kantor tol. "Halo, saya ingin menyetor 2 juta. Geser kartu. Masukkan kata sandi. Transaksi berhasil. 2 juta dengan mudah dikreditkan ke rekening rumah sakit." Charlie merasa seperti seluruh orang berada di kabut. Apakah dia sudah menjadi miliarder? Pulang dengan cara yang kacau. Keluarga itu berselisih saat ini. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di Villa Wilson, melainkan sebuah bangunan yang sangat biasa. Mereka telah diusir sejak Claire menikah dengannya dan tuan tua Wilson meninggal. Ibu mertuanya berteriak di rumah, "Charlie sampah itu. Mari kita kehilangan muka hari ini. Jika Anda tidak menceraikannya, nenek Anda akan mengusir Anda dari grup Wilson." Claire berkata, "Saya akan mencari pekerjaan lain saat saya keluar." "Kamu," kata ibu mertua dengan marah. "Apa yang bagus dari sampah itu? Mengapa Anda tidak bisa menceraikannya dan kemudian menikahi Wendell? Jika kamu menikah dengan Wendell, keluarga kita bisa bangga." Ayah mertua juga berkata ke samping, "Ya, menikahlah dengan Wendell. Keluarga kita akan segera menjadi harta di depan nenekmu. Dan nenekmu akan bergegas menjilatmu setiap hari." Claire berkata, "Jangan katakan apa-apa.
Aku tidak akan menceraikan Charlie. Kamu nak. Keduanya harus membujuk Charlie untuk masuk. Ketika mereka melihatnya, ayah mertua dan ibu mertuanya tidak terlihat baik. Ibu mertua mendengus dingin, sampah, dan wajah yang menanggung semuanya. Charlie mendesah dalam hati. Ibu mertuanya selalu meremehkannya. Tetapi jika dia memberitahu dia bahwa dia sekarang adalah bos Emgrand Group dan memiliki uang tunai 10 miliar, akan seperti apa dia? Namun, Charlie belum siap memberitahu orang tentang identitasnya. Dia telah jauh dari keluarga Wade selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa itu keluarga Wade sekarang? Bagaimana jika seseorang dalam keluarga Wade tidak menyukainya jika dia mengekspos dirinya sendiri? Karena itu, lebih baik tetap rendah hati dulu. Jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Bu, maaf. Aku merepotkanmu hari ini. Ibu mertua memarahi. Kamu lebih dari masalah. Kamu membunuh keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Kamu tidak bisa sedikit sadar diri. Dan keluar dari rumah kita. Claire buru-buru berkata. Bu, bagaimana kamu berbicara? Charlie adalah menantu laki-lakimu. Banteng asteris itu. Ibu mertua berkata dengan getir. Saya tidak memiliki menantu yang begitu sia-sia. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Claire mendorong Charlie. Cepat pergi ke kamar. Charlie mengangguk penuh terima kasih dan lari kembali ke kamar. Dia dan Claire telah menikah selama 3 tahun. Tetapi mereka tidak pernah menikah selama 3 tahun dalam arti yang sebenarnya. Claire tidur di tempat tidur dan dia tidur di lantai di sampingnya. Malam ini, Charlie tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi hari ini sungguh mengejutkan. Dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu. Sebelum tidur, Claire berkata padanya, "Bagaimana kabar Bibi Lena? Saya masih memiliki lebih dari 100,000 uang pribadi. Kamu bisa membawanya ke dia besok." Charlie berkata, "Tidak. Seseorang telah membayar Bibi Lena dan mengirimnya ke Eastcliff untuk perawatan." "Betulkah?" Claire berkata dengan heran. "Bibi Lena diselamatkan." "Iya," Charlie berkata. Bibi Lena telah melakukan kebaikan dan mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupnya dan membantu begitu banyak orang. Sekarang seseorang akhirnya melunasinya. Itu bagus. Claire mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Kamu bisa bernapas lega." "Ya," Claire berkata. "Saya harus pergi tidur. Akhir-akhir ini, perusahaan memiliki banyak hal dan saya sangat lelah." Charlie bertanya, "Apa yang terjadi dengan perusahaan?" Claire berkata, "Bisnisnya tidak terlalu bagus. Nenek selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Emgrand Group. Tetapi kekuatan keluarga Wilson masih jauh lebih lemah dan orang-orang meremehkannya." Charlie tiba-tiba teringat pada Emgrand Group dan bertanya padanya, "Keluarga Wilson tidak bekerja sama dengan Emgrand Group?" Claire menertawakannya dan berkata, "Bagaimana Emgrand Group dapat memandang keluarga Wilson? Bahkan tunangan Wendy dan keluarga Gerald hampir tidak bisa mengejar Emgrand Group. Nenek mengandalkan mereka setelah mereka menikah. Keluarga White dapat membantu keluarga Wilson terhubung dengan Emgrand Group." Charlie mengangguk. Ternyata keluarga Wilson telah menajamkan kepala mereka dan ingin bekerja sama dengan Emgrand Group. Namun, Nyonya Wilson takut bermimpi dan tidak dapat memikirkannya. Emgrand Group sekarang menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Emgrand Group terlebih dahulu. Dan kemudian memberi Claire sedikit bantuan melalui Emgrand Group. Dia terlalu diintimidasi dalam keluarga Wilson. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Awalnya, suamimu berbeda dengan hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang meremehkanmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson tunduk padamu. Bab 3. Dini hari berikutnya.
Setelah Charlie selesai memasak, dia mengendarai EBK kecilnya ke M Grand Group. Dia memarkir EBK kecil di sebelah tempat parkir M Grand Group. Begitu sepeda tidak terkunci, sebuah mobil Bentley hitam perlahan diparkir di tempat parkir di seberang. Secara tidak sengaja Charlie mendongak dan melihat sepasang pria dan wanita muda berjalan menuruni mobil. Pria itu mengenakan setelan kelas atas. Mereka terlihat sangat gaya dan genit wanita. Meski agak mencolok, mereka juga cantik langka. Ternyata itu adalah sepupu Claire, Wendy, dan dia akan menjadi tunangannya. Gerald, anak tertua dari keluarga kulit putih. Charlie tidak tahu apa yang dilakukan Wendy dan Gerald di M Grand Group, tapi untuk menghindari masalah, dia masih bersiap untuk berlindung. Tanpa curiga, banyak hal yang tersembunyi. Wendy yang bermata tajam segera melihatnya dan berteriak dengan keras, "Oh, kakak ipar." Kakak ipar Wendy berteriak dengan sangat ramah. Tetapi Charlie tidak bisa membantu tetapi dia melangkah lebih cepat setelah mendengarnya. Untuk kesopanan, dia hanya bisa berhenti. Dan ketika keduanya mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Wendy, kenapa kamu di sini?" Wendy terkikik. "Saya dan Gerald datang untuk bertemu dengan Doris, wakil ketua M Grand Group." Setelah itu, dia memandang Gerald dengan kagum dan berkata, "Keluarga Gerald memiliki banyak kerja sama dengan M Grand Group. Di masa depan, tidak hanya akan membantu keluarga White, tapi juga keluarga Wilson kita." Charlie tidak tahu bahwa keluarga kulit putih bekerja sama dengan M Grand Group. Bagaimanapun, M Grand Group baru saja menjadi industrinya dan belum punya waktu untuk memahaminya. Tapi dia tidak menunjukkannya. Hanya tersenyum dan berkata, "Pangeran memiliki temperamen yang luar biasa dan kekuatan yang baik. Kamu benar-benar berbakat dan cantik." Gerald White memandang Charlie dengan jijik, dan tidak bisa menahan perasaan tidak adil di hatinya. Permadani bau ini dimarahi oleh Nyonya Wilson kemarin sebagai anjing. Dan hari ini dia memiliki senyum yang hippie seperti orang yang baik-baik saja. Mengapa kecantikan yang memukau seperti Claire menikahi pemborosan yang tidak berguna? Jika bukan karena pria tidak berguna ini, dia pasti akan mengejar Claire dengan putus asa. Dan bagaimana dia bisa bertunangan dengan Wendy yang inferior ini dalam segala hal? Memikirkan hal ini, Gerald kesal. Dan dengan sengaja bertanya, "Untuk apa kakak ipar datang ke M Grand Group?" Charlie berkata dengan santai, "Saya sedang mencari pekerjaan." "Mencari pekerjaan?" Dia mencibir dan berkata, "Mengapa Anda ingin mencari pekerjaan di M Grand Group?" Charlie mengerutkan kening. "Apa hubungan pencarian kerja saya dengan Anda?" Wendy memanggil Charlie untuk berhenti. Hanya mencoba menyindirnya dengan sinis. Melihat Gerald yang lebih dulu memulai, dia langsung mencibir, "Kenapa? Gerald salah. Untuk kualifikasi akademik, apakah Anda memiliki ijazah? Jika Anda menginginkan pekerjaan, apakah Anda memiliki prestasi selain ketidakbergunaan Anda? Jika Anda datang ke M Grand Group untuk melamar satpam, mereka tidak akan menginginkan pemborosan seperti Anda. Jika Anda sedikit tahu diri, Anda sebaiknya pergi membuang sampah di jalan. Anda bisa mendapatkan 2 atau 3 ribu setidaknya sebulan." Setelah berbicara, dia melempar botol minuman di tangannya ke kaki Charlie dan bersenandung, "Hei, jangan bilang aku tidak peduli. Ambil botol kosong ini dan jual untuk mendapatkan uang." Gerald tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu adalah sampah, karena kamu adalah seorang kerabat, maka aku harus menjagamu semaksimal mungkin. Kebetulan saya berteman dengan wakil ketua M Grand Group. Mengapa saya tidak membantu Anda dengan 2 hal baik dan membiarkan dia mengaturnya untuk Anda?" Pekerjaan membersihkan toilet. Petik 2. Charlie tersenyum dingin dan berkata, "Jenis pekerjaan yang saya cari. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda harus merasa malu sendiri."
Grand Group adalah perusahaan besar. Saya yakin mereka tidak akan bekerja sama dengan Anda dengan kualitas sampah yang rendah seperti itu. Gerald tiba-tiba menjadi marah. Siapa yang Anda katakan itu sampah? Charlie berkata dengan jijik. Kamu sampah. Setelah berbicara, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Gerald dan berjalan ke gedung Grand Group. Merancangnya. Hentikan untukku. Gerald dengan cepat mengikuti dan mengikuti Charlie di pintu masuk lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran yang baik, tapi setidaknya menamparnya 2 kali untuk memberi tahu nasib orang-orang yang merasakan perasaannya. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia sudah berada di dalam gedung Grand Group, dia khawatir melakukan sesuatu di sini akan membuat rekan-rekannya marah. Jadi dia harus menghentikan sementara gagasan untuk mengajarinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan membiarkanmu pergi sebentar hari ini. Dan kamu tidak akan beruntung di lain waktu. Charlie mendengus dingin, melangkah ke lift, dan berkata kepadanya, Gerald, menurutmu kamu adalah orang yang kuat. Percayalah, Anda akan segera mengetahui harga dari kesombongan. Petik 2. FCQ. Gerald melangkah ke lift. Wendy membantunya dan berkata dengan nada menghina. Gerald, jangan naik lift yang sama dengan sampah semacam ini. Jangan sampai kamu terkena bau busuk di tubuhnya. Gerald mengangguk. Tahu bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu dengannya di sini. Jadi dia berkata dengan dingin. Melepaskanmu. Aku ingin kamu terlihat cantik lain kali. Charlie naik lift langsung ke lantai atas tempat kantor ketua berada. Di sisi Grand Group, Stephen Thompson telah mengaturnya untuknya. Dan orang yang bertanggung jawab untuk merapat dengannya adalah seorang wanita bernama Doris Young. Doris terkenal di Aurus Hill. Dan dia adalah wanita yang mengarahkan karir paling terkenal di Aurus Hill. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat mampu bekerja. Dia telah dipecat menjadi wakil ketua Grand Group di usia muda. Dia telah berkontribusi atas keberadaan Grand Group hari ini. Sekarang Grand Group telah diakui oleh keluarga Wade. Ketua asli telah turun tahta. Dan Doris tinggal dan bersiap untuk membantu ketua baru. Saat melihat Charlie, Doris terkejut. Dia tidak menyangka Charlie akan begitu muda dan tampan. Setelah itu, dia tidak berani menggoda, dan langsung berkata dengan rasa ngeri, Tuan Wade, silakan datang ke kantor saya. Bab 4. Charlie juga melihat Doris untuk pertama kalinya. Saya harus mengatakan bahwa Doris terlihat sangat cantik. Pada usia 27 atau 18 tahun, dia memiliki sosok yang ramping dan montok, kecantikan yang memikat dan temperamen yang luhur dan cakap. Charlie duduk di meja Doris dan berkata, saya tidak akan sering datang ke Grand Group di masa depan. Jadi Grand Group ingin Anda untuk memimpin keseluruhan situasi, dan tidak mengungkapkan identitas saya. Doris tahu bahwa keluarga Charlie di depannya luar biasa. Dan grup Grand adalah gerimis bagi keluarganya. Dan wajar jika tidak ingin mengelolanya sendiri. Jadi dia buru-buru berkata, Wade, jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, Anda bisa memberi tahu saya. Pada saat ini, seorang sekretaris wanita mengetuk pintu dan masuk dan berkata, Nona Doris, ada seorang pria bernama Gerald yang telah membawa tunangannya untuk mengunjungi Anda. Doris langsung berkata, saya sedang melihat tamu-tamu terhormat. Biarkan mereka menunggu dulu. Charlie bertanya padanya, apakah kamu tahu Gerald ini? Doris buru-buru berkata, keluarganya adalah mitra kami. Dan bisnis utama mereka bergantung pada kami. Keluarga mereka selalu berkata bahwa mereka akan datang berkunjung. Dan mereka telah ke sini beberapa kali. Charlie berkata dengan dingin, mulai sekarang, Grand Group tidak lagi berurusan bisnis dengan keluarga kulit putih. Semua kerjasama yang sedang berlangsung dan persiapan akan ditangguhkan.
Jika keluarga kulit putih masih dapat memperoleh 1 sen dari Emgreen Group, Anda wakil ketua, harus mengemas barang-barang Anda. Ketika Doris mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba ketakutan. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa seseorang dari keluarga kulit putih pasti telah menyinggung Tuan Muda. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan memesan sekarang untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga kulit putih." Charlie mendengus dan berkata, "Katakan kepada mereka bahwa Emgreen Group tidak akan bekerja sama dengan sampah berkualitas rendah. Lalu biarkan penjaga keamanan mengusir mereka." Di luar, Gerald dan Wendy menunggu dengan penuh semangat. Keluarga White selalu ingin menjadi mitra strategis Emgreen Group, sehingga mereka sangat berharap bisa lebih dekat dengan Doris. Tapi tak disangka, sekretaris Doris datang bersama beberapa satpam. Gerald tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Halo, apakah Nona Doris punya waktu untuk menemui kita?" Sekretaris itu memandangnya dan berkata dengan dingin, "Maaf, Deputi Doris, kami berkata, Emgreen Group tidak akan bekerja sama dengan orang-orang berkualitas rendah seperti Anda. Mulai sekarang, kami membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Anda." "Apa katamu?" Gerald tertegun sejenak, dan tercengang. Mengapa kalimat ini begitu familiar? Oh iya, ketika dia berada di tempat parkir tadi, Charlie juga mengatakan hal yang persis sama. Apa maksud Nona Doris? Mengapa mereka harus berhenti bekerja sama dengan keluarga kulit putih? Gerald merasa otaknya sesak. Apa yang terjadi? Hentikan semua kerja sama. Lebih dari separuh keuntungan White dihasilkan oleh Emgreen Group. Jika kerja sama dihentikan, bukankah kekuatan keluarga akan segera dipotong setengahnya? Dia tidak dapat menerima kenyataan ini dan berteriak, "Saya ingin melihat Nona Doris. Saya ingin bertanya langsung pada Nona Doris." Sekretaris itu berkata dengan dingin, "Maaf, Deputi Doris, kami tidak akan melihat Anda. Dan Anda tidak akan diizinkan untuk masuk ke Emgreen Group di masa mendatang." Gerald memarahi dengan marah. "Apakah Anda sengaja bermain dengan saya? Kami adalah mitra jangka panjang Emgreen Group. Bagaimana kita bisa menghentikan kerja sama seperti ini?" Sekretaris itu mengabaikannya dan berkata langsung kepada penjaga keamanan di sekitarnya, "Keluarkan mereka." Kapten keamanan itu bergegas maju, meraih pergelangan tangan Gerald, lalu memutarnya ke belakang. Gerald berteriak kesakitan, dan penjaga itu berteriak dengan dingin, "Keluar! Jika Anda berani membuat masalah di Emgreen Group, berhati-hatilah karena saya membuang Anda. Anda adalah seorang kapten keamanan. Berani berteriak kepada saya. Apakah Anda tahu siapa saya?" Begitu suara Gerald jatuh, kapten menamparnya dan mengutuk. Di depan Emgreen Group, "Kamu apa?" Gerald ditampar dengan rasa sakit yang hebat di wajahnya. Saat dia hendak marah, telepon berdering tiba-tiba. Telepon itu ternyata dari ayahnya. Ketika telepon terhubung, raungan marah datang dari sisi lain. "Gerald, apa yang kamu lakukan? Sekarang Emgreen Group ingin membatalkan semua kerja sama dengan kami. Siapa yang Anda menyinggung?" Gerald berkata dengan sedih, "Ayah, saya tidak menyinggung siapapun. Saya baru saja datang mengunjungi Nona Doris. Tetapi saya bahkan belum pernah melihat wajah Nona Doris." Di ujung telepon yang lain, ayah Gerald berteriak, "Orang-orang dari Emgreen Group mengatakan bahwa alasan mereka menghentikan kerja sama mereka dengan keluarga kulit putih adalah karena kamu adalah sampah yang tidak memenuhi syarat. Sekarang keluarga telah menderita kerugian besar karena kamu. Jadi cepatlah kembali kepadaku dan jelaskan secara pribadi kepada kakekmu." Gerald diusir dari gerbang Emgreen Group oleh petugas keamanan sepanjang jalan, memegang telepon dengan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba teringat pada Charlie.
dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya pada Wendy. Wendy, apakah ini karena kakak iparmu yang sampah? Apakah dia ada hubungannya dengan Emgreen Group? Hah, Wendy terkejut dengan kata-kata Gerald. Memikirkannya dengan hati-hati. Itu mungkin memang terkait dengan saudara iparnya yang sampah. Namun, dia jelas sia-sia memikirkan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan datar dan berkata, bagaimana dia bisa ada hubungannya dengan Emgreen Group? Dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke Emgreen Group untuk membersihkan toilet. Tepat sekali. Gerald mengangguk. Memikirkan ayahnya yang marah. Dia berkata dengan cemberut, tidak. Aku harus pulang cepat. Kabar bahwa keluarga putih dibubarkan oleh Emgreen Group langsung menyebar ke seluruh Aurus Hill. Meskipun tidak diketahui mengapa Emgreen Group ingin memblokir White Family, semua orang tahu bahwa White Family pasti telah menyinggung Emgreen Group. Saat ini, keluarga kulit putih sudah berakhir. Kekuatan keluarga kulit putih telah anjlok lebih dari setengahnya. Itu sudah mendekati standar keluarga lapis pertama. Tapi sekarang sudah jatuh langsung ke ekor keluarga lapis kedua. Ketika Nyonya Wilson tua mendengar berita itu, dia gemetar karena marah. Dia ingin membatalkan kontrak pernikahan antara Wendy dan Gerald, tetapi berpikir bahwa keluarga White lebih kurus dan unta lebih besar daripada kudanya. Dan keluarga Wilson tidak bisa menyinggung perasaannya. Jadi dia hanya bisa mengabaikan pemikiran ini untuk sementara. Saat ini, di kantor Doris, Charlie mempelajari seluruh proses sekarang dan sangat mengagumi gayanya. Charlie berkata dengan puas, Doris, apa yang kamu lakukan barusan sangat bagus. Mulai hari ini, gaji Anda akan berlipat ganda. Doris terkejut dan gembira, dan buru-buru berdiri dan membungkuk kepada Charlie. Terima kasih, Tuan Wade. Charlie mengangguk dan berkata, juga, aku ingin kamu mengumumkan dua hal. Pak Wade, katakan, dan itu akan selesai. Yang pertama adalah mengumumkan perubahan kepemilikan Emgreen Group dan pengangkatan ketua baru. Tapi jangan mengungkapkan identitas ketua baru. Hanya nama belakangnya Wade. Itu yang perlu diketahui orang. Hal kedua adalah mengumumkan bahwa Emgreen Group akan menginvestasikan 2 miliar di Aurus Hill untuk membangun hotel bintang 6. Pada saat yang sama, itu akan meluncurkan penawaran mitra. Perusahaan konstruksi dan dekorasi di kota dapat berpartisipasi dalam penawaran. Bisnis utama grup Wilson adalah dekorasi. Lady Wilson bermimpi pergi ke kapal besar Emgreen Group. Siapapun yang bisa memenangkan kerjasama grup Emgreen pasti akan menjadi orang merah grup Wilson. Sekarang Emgreen Group adalah miliknya. Dan tentu saja dia harus memberi istrinya keuntungan. Bab 5. Dua berita yang dirilis oleh Emgreen Group benar-benar meledakkan seluruh Aurus Hill. Mendengar bahwa Emgreen Group telah berpindah tangan, keluarga Wilson ingin memahami mengapa keluarga putih diusir oleh Emgreen Group. Tampaknya pemilik baru Emgreen Group masih meremehkan keluarga seperti keluarga putih. Tapi siapa Tuan Wade? Apakah orang ini terlalu baik? Emgreen Group, yang memiliki ratusan miliar, beli dan beli, dan orang terkaya di Aurus Hill tidak sebesar miliknya. Untuk sementara waktu, banyak keluarga yang siap pindah. Di satu sisi, mereka sangat ingin menjalin hubungan dengan Tuan Wade yang misterius ini. Dan di sisi lain, mereka juga merindukan putri mereka menikah dengan Tuan Wade. Selain itu, Emgreen Group ingin berinvestasi dalam proyek hotel senilai 2 miliar, yang juga membuat seluruh industri konstruksi dan dekorasi Aurus Hill bergetar. 2 miliar, dapatkan sedikit bahan sisa. Dan Anda bisa menghasilkan banyak uang. Banyak perusahaan ingin mendapatkan bagian darinya. Ini tentu saja termasuk Nyonya Wilson tua yang kecanduan uang. Nyonya Wilson sangat gembira saat ini. Ini adalah peluang besar untuk proyek 2 miliar. Jika keluarga Wilson bisa mendapatkan kontrak darinya,
itu benar-benar akan naik ke surga. Maka dia segera memerintahkan agar diadakan pertemuan keluarga di rumah malam ini untuk membahas bagaimana membuat terobosan dalam proyek baru Emgreen Group. Setiap orang harus hadir. Malam itu, Villa Wilson. Karena Lady Wilson meminta semua orang untuk berada di sana, Charlie mengikuti. Dia tahu bahwa Lady Wilson akan menghadiri rapat untuk membahas cara mendapatkan bagian dari proyek besar Emgreen Group. Oleh karena itu, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membantu istrinya, Claire, menumbuhkan wajahnya. Ketika dia tiba di villa keluarga Wilson, sepupu Claire, Harold, langsung mencibir ketika dia melihatnya. Charlie, kamu memiliki kulit yang tebal, dan kamu memiliki wajah untuk melihat nenek lagi. Claire berkata dengan wajah dingin. Jangan bicara omong kosong. Nenek meminta semua orang di keluarga Wilson untuk datang. Charlie adalah suamiku. Dan tentu saja dari keluarga Wilson. Harold tertawa dan berkata, dia dianggap setengah keluarga Wilson. Tapi hanya menantu. Charlie menyentuh hidungnya dan berkata kepada Claire, lupakan tentang dia istriku. Jangan kenal dia. Cepat masuk. Selamatkan nenek menunggu. Claire mengangguk, dan berhutang wajah baik pada Harold, dan berjalan masuk bersama Charlie. Melihat ini, ekspresi Harold juga menjadi dingin, menunggu mereka tampil baik. Setelah memasuki ruang konferensi, Charlie dan Claire menemukan tempat duduk di pojok. Segera, Nyonya Wilson melangkah maju dan pertemuan keluarga secara resmi dimulai. Nyonya Wilson yang tua duduk di kursi utama, mengetuk meja, dan berkata dengan penuh semangat, keluarga Wilson telah menunggu kesempatan dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kesempatan yang dapat menjadikan kita salah satu yang terkaya di Aurus Hill. Sekarang, kesempatan ini akhirnya datang. Nyonya Wilson berkata dengan lantang. Kali ini Emgreen Group telah mengeluarkan proyek bernilai 2 miliar dolar. Siapapun yang bisa mendapatkan kontrak kerjasama pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Apalagi ini merupakan proyek besar pertama Emgreen Group setelah pergantian kepemilikan. Untuk keluarga Wilson, ini adalah kesempatan besar. Jika kita dapat bekerja sama dengan Emgreen Group dan meninggalkan kesan yang baik pada pemilik baru Emgreen Group, maka masa depan keluarga Wilson akan menjadi tidak terbatas. Meskipun Lady Wilson sangat energik, orang-orang di bawah tampak sedikit tidak tergerak. Faktanya, ini bukan 1 atau 2 hari bagi keluarga Wilson untuk bekerja sama dengan Emgreen Group. Untuk waktu yang lama, Emgreen Group telah mengabaikan keluarga Wilson. Lady Wilson sekarang ingin mengambil bagian dari proyek baru Emgreen Group. Bagaimana mungkin? Melihat semua orang yang hadir terdiam, Nyonya Wilson langsung bertanya dengan kesal, apa? Apakah semuanya bodoh? Apakah Anda tidak percaya diri untuk mengambil sedikit sisa dari 2 miliar proyek? Semua orang menatapnya dan satu sama lain. Tetapi mereka tidak berani berbicara satu sama lain. Lady Wilson bahkan lebih marah. Dan mengertakkan gigi dan berkata, saya akan menyampaikan kata-kata di sini hari ini. Siapa yang dapat berbicara tentang 30 juta bagian kerjasama dari Emgreen Group, yang merupakan direktur grup? Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang duduk tercengang. Lady Wilson selalu sewenang-wenang. Jadi dia tidak pernah menunjuk direktur di grup. Bagaimanapun, direktur memiliki banyak kekuatan. Dan hampir penerus grup masa depan yang memenuhi syarat untuk memegang posisi ini. Lady Wilson sekarang menggunakan posisi ini sebagai hadiah. Dia pasti berharap akan ada kompetisi yang berani untuk mendapatkan hadiah. Dapat dilihat bahwa dia sangat bersemangat untuk proyek Emgreen Group. Namun, meski posisi sutradaranya bagus, itu tidak mudah diambil. Di mata keluarga Wilson, jika ingin menjalin kerja sama dengan Emgreen harus mendapatkan kontrak sebesar 30 juta.
Jangan bercanda. Meskipun Nyonya Wilson keluar secara langsung, para eksekutif M Grand Group tidak akan melihatnya. Apalagi berbicara tentang kerjasama. Ada keheningan di aula pertemuan keluarga. Melihat ini, Nyonya Wilson tua bertanya dengan marah. Anda adalah keturunan dari keluarga Wilson. Tidakkah Anda ingin berbagi kekhawatiran untuk keluarga Wilson? Setelah itu, Nyonya Wilson tua melihat langsung ke arah Harold. Harold, serahkan ini padamu. Harold tertawa beberapa kali dan dengan cepat berkata, Nenek, bahkan rumah Geralt telah dibersihkan oleh M Grand Group sekarang. Kekuatan kami lebih buruk dari Los Blancos. Bagaimana kita bisa mendapatkan kontrak M Grand Group? Nyonya Wilson tiba-tiba mengutuk, sampah. Sangkal diri Anda sendiri jika Anda belum mencobanya. Kamu lebih sampah dari Charlie. Nyatanya, Wilson tidak tahu hatinya. Tapi dia tidak ingin menjadi pemimpin klan kelas 2 dan 3 selamanya. Dia memimpikannya dan merindukan keluarga Wilson untuk naik ke level berikutnya. Dan proyek M Grand Group ini adalah satu-satunya peluang. Oleh karena itu, sesulit apapun, dia tidak akan menyerah. Dia berpikir bahwa Harold, sebagai cucu tertua, akan dapat mengambil alih tugas dengan senang hati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mundur saat ini. Harold juga sangat tertekan. Siapa yang akan melakukan tugas yang mustahil? Ia takut akan diusir sebelum memasuki gerbang M Grand Group. Pada saat itu, tidak hanya hal-hal yang gagal, tetapi mereka juga diejek dan ditertawakan oleh orang lain. Jadi dia memutuskan untuk tidak setuju dengan cara apapun. Setelah mengutuk Harold, Nyonya Wilson tua berteriak dan bertanya, di mana yang lainnya? Apakah kamu tidak berani mengambil tugas ini? Charlie dengan ringan menyentuh Claire dengan sikunya saat ini. Dan berbisik, istri, Anda mengambil tugas ini. Charlie dengan ringan menyentuh Claire dengan sikunya saat ini. Dan berbisik, istri, Anda mengambil tugas ini. Claire buru-buru berkata, ini gila. Tidak mungkin M Grand Group bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti keluarga Wilson. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Kamu pasti bisa membicarakan kerja sama ini. Claire bertanya dengan heran. Benarkah? Charlie berkata dengan yakin. Tentu saja. Saya tidak berpikir Anda punya masalah sama sekali. Raih kesempatan ini. Dan status masa depan Anda di keluarga Wilson akan hanging roket. Claire tidak tahu kenapa. Saat ini, dia mempercayai kata-kata Charlie dengan cara yang bingung. Dia berdiri tanpa sadar dan berkata kepada Nyonya Wilson tua, Nenek, saya bersedia mencoba. Terima kasih sudah menonton novel Pesona Pujaan Hati. Sampai ketemu lagi di novel selanjutnya.